9 tahun kasus pelecehan seksual. Aksi protes fans Everton. Itu penindasan, kata Lionel Messi. Everton akan menjamu Manchester United pada Minggu dalam pertandingan pertama mereka sejak dikurangi 10 poin karena melanggar aturan Profit and Stability Liga Premier Inggris. Diperkirakan akan ada reaksi keras terhadap keputusan tersebut di Goodison Park, dengan protes yang direncanakan termasuk meneriakkan Liga Premier korup sekali pada menit ke-10 pertandingan. Sky Sports bakal menyiarkan laga tersebut dan mungkin mengambil langkah-langkah terukur untuk mengurangi kebisikan penonton. Menurut The Times, stadion televisi tersebut khawatir akan pelanggaran peraturan Ofcom mengenai materi yang menyinggung. Karena pertandingan ini akan dimulai pada Minggu sore ketika keluarga dan anak-anak diprediksikan menonton. Dikabarkan, setelah rapat internal, Sky Sports akan berusaha meredam kebisingan supporter agar bahasa kotor tidak terdengar jelas. Manchester City mendapatkan emas ketika mereka merekrut Sergio Aguero dari Atletico Madrid pada 2011. Striker tersebut kemudian menjadi pencetak gol terbanyak klub, memenangkan 5 gelar Piala Premier, Piala FA, dan 6 Piala Liga. Namun, mantan pemain internasional Argentina itu mengakui bahwa ia sebenarnya suka menonton Liverpool ketika masih muda dan terinspirasi oleh Michael Owen. "Saya dulu menyukai Liverpool ketika saya masih muda karena Owen, yang juga memulai karirnya saat remaja. Bahkan, ketika saya bermain di PlayStation, saya mencoba bermain seperti Owen." Jose Mourinho dengan tegas melanggar Carlo Ancelotti meninggalkan Real Madrid, bahkan menyebutnya gila jika memilih untuk menukangi Brazil. Klaim Federasi Sepak Bola Brazil terkait Ancelotti melatih Seleção di Copa America 2024 menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan sosok asal Italia itu di ibu kota Spanyol. Terlebih lagi, kontraknya berakhir pada musim panas 2024, belum diperpanjang sehingga menambahkan spekulasi mengenai potensi ia menerima pinangan tim negara Samba. Mourinho mengatakan dalam sebuah wawancara, "Saya pikir hanya orang gila yang akan meninggalkan Real Madrid ketika dia masih diinginkan. Saya yakin bahwa dari pengamatan Valentino Perez, kalau akan bertahan karena dia sempurna untuk Real Madrid dan Real Madrid sempurna untuknya." Lewandowski baru menjebol gawang lawan 7 kali dari 13 pertandingan. Jumlah tersebut masih tertinggal 3 gol dari Bellingham yang berada di puncak. Lewandowski mengatakan, "Musim ini masih panjang, sangat sulit untuk mencetak banyak gol di Liga karena sejumlah tim bermain bertahan. Tapi kami adalah Barcelona dan kami ingin menang dan mencetak gol lebih banyak," tegas Lewandowski. Timnas Indonesia U23 bergabung bersama tim tangguh dalam putaran final Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei tahun depan. Berdasarkan hasil undian, digelar di Doha, sore waktu Indonesia Barat. Timnas U23 masuk dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, Yordania, Indonesia. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang berstatus debutan di turnamen ini. Jeremy Doku menyudahi aksinya di kualifikasi Euro 2024 untuk Belgia pekan ini dengan catatan super impresif. Mengapa tidak? Dia sukses membuat 9,7 dribble pertandingan selama periode jeda internasional. Menurut catatan Opta, itu merupakan rasio tertinggi dibanding pemain manapun yang bermain 200 menit. Winger Manchester itu pun menciptakan gap yang cukup jauh dari peringkat kedua untuk kategori ini, di mana Mike Johnston hanya membuat 4,9 dribble per laga, disusul dengan Daniel Hakan dengan angka yang sama. Mantan bek sayap Barcelona dan Brazil, Dani Alves dijatuhi hukuman 9 tahun di penjara atas tuduhan melakukan pelecehan seksual. Alves akan diadili di Spanyol atas dugaan penyerangan terhadap seorang wanita yang terjadi pada Desember 2022 di Barcelona. Kantor kejaksaan mengupayakan hukuman penjara 9 tahun untuk mantan bintang Barcelona itu. Dilansir Mundo Deportivo, Alves juga harus membayar ganti rugi sebesar 150.000 euro dan diberikan perintah penahanan setelah menjalani hukuman penjara. Mantan bintang Barcelona itu telah dipenjara sejak ditangkap pada Januari lalu.
Alves awalnya membantah dirinya mengenai wanita yang terlibat dalam wawancara televisi tersebut. Dia kemudian mengatakan bahwa dia melakukan hubungan seks suka sama suka dan menuduhnya, tetapi membantah melakukan pelanggaran. Laga panas klasik antara Brazil dan Argentina yang berakhir kemenangan bagi tim terakhir yang menyisakan amarah besar bagi kubu Albiceleste. Seperti yang diketahui, laga ini diwarnai dengan kericuhan di tribun stadion yang melibatkan polisi Brazil dengan fans Argentina. Dari berbagai video amatir yang beredar di media sosial, tampak polisi Brazil begitu membabi buta memukuli fans supporter Albiceleste. Mega bintang Argentina Lionel Messi tak kuasa melihat momen itu. Dia pun mengutuk keras perilaku aparat keamanan di pertandingan itu. Kemenangan besar di Maracana meski ditandai dengan penindasan terhadap fans Argentina, ini tidak bisa dimaafkan dan ini parah. Ini harus diakhiri sekarang. Barcelona mengalami mimpi buruk setelah mendengar kabar bahwa Gavi mendapat cedera ACL selama membela Spanyol di jeda internasional lalu. Hal tersebut jelas meninggalkan lubang besar di lini tengah tim Katalan. Tetapi laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Barca akan berupaya untuk mencari penggantinya selama bursa transfer Januari nanti. Dan Giovanni Lo Celso dari Tottenham Hotspur menjadi kandidat utama. Dengan Barca kemungkinan besar hanya akan mampu meminjam pemain internasional Argentina tersebut untuk paruh kedua musim ini karena keterbatasan finansial klub.